Kebaikan Tuhan tidak pernah habis. Kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Dan today, Lord, we celebrate you, we worship you, we honor you, Lord. We thank you, Jesus. Amen. Bapa, kami bersyukur hari ini, hari yang Kau buat dalam hidup kami, dan Kau selalu baik, Tuhan. For the Lord is good. Yang setuju boleh katakan amin. Tuhan selalu baik. Terima kasih Tuhan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik
habis, tidak pernah berakhir. Oh, terima kasih. Haleluya. Mari nyanyikan suaramu, bawa ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Aku ada hari ini. Mari angkat tanganmu. Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi berhabis. Boleh sekali lagi lambaikan tanganmu, buat Tuhan baik. Aku ada hari ini. This is our song. Dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan.
tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. We give you praise. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Sangat baik dan terlalu baik dalam hidup kami. Kami ucapkan syukur kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami berdoa Tuhan. Dalam ibadah di tempat ini. Kami mengalami Engkau. We experience your love Lord. In Jesus mighty name. Kami berdoa di tempat ini. Kasih-Mu dicurahkan dengan luar biasa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata. Amin. Amin. Kaulah Bapakku yang penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik. Amin. Penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Amin. Kami punya Bapa yang sangat baik. Kami punya Bapa yang selalu ada saat kami berlari mendatangi Engkau Tuhan. Amin. Kami punya Bapa yang sangat luar biasa. Amin. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Jemaat saja kata
Amin. Sangat ku kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa, Bapa-Ku, Bapa-Ku, Bapa-Ku yang sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapa-Ku yang sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari angkat kedua tanganmu. Katakan kepada Bapa. Bapa-Ku yang sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kau Bapa yang baik,
buat dalam hidup kami. Terlalu banyak kebaikan-Mu Tuhan. Tak bisa kami hitung, tak bisa terbilang, terukur Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Yesus. Haleluya. Udah Pastor David. Kasih Bapakku yang baik, sangat ku, amin. Kasih-Mu silakan Pastor David. Amin. Allah Bapakku yang penuh karunia, kami bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa, Bapa, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata. Kaulah Bapakku yang baik, amin. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jumpai setiap kami Tuhan. Haleluya. Jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu nyata buat kami Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan yang disanjung tinggi. Hanya Engkau saja yang dimuliakan Tuhan pagi ini. Hanya Engkau saja Tuhan yang layak untuk terima hormat kemuliaan. Hanya Engkau saja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan saat ini kami terima kuasa lawatan-Mu dengan dahsyat. Kami tahu Tuhan Kau hadir bersama kami di tempat ini. Engkau sedang menjamah kami. Engkau sedang memulihkan kami. Engkau Tuhan sedang memulihkan keadaan kami. Kau menyegarkan setiap kami yang letih, lesu dan berbeban berat. Engkau beri kami kelegaan hari ini. Kami percaya kuasa-Mu nyata Pak. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau agungkan nama-Mu tinggi. Haleluya. 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 Kami lulukan Kau Tuhan. Kau layak terima pujian kami. Haleluya. 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 Dahsyat Tuhan, ajaib, mulia, agung Engkau. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Tuhanku Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami ada hari ini semua karena Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Berbicaralah buat kami apa yang menjadi isi hati-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu kekuatan kami. Firman-Mu memberikan kami sebuah pengharapan yang baru. Firman-Mu yang menyembuhkan, memulihkan keadaan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Amin. Dan seluruh umat-Mu. Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya kalau kita ada hari ini semua karena Tuhan baik. Amin. Hari ini saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan tentang kuasa kebangkitan Yesus. Karena dalam bulan ini kita memperingati bahkan merayakan kebangkitan Yesus. Firman Tuhan yang akan kita baca dari Yohanes 11 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu Saudaraku, kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa, saudara. Allah yang berdaulat atas seluruh saudaraku yang ada di bumi, bahkan juga ada di sorga. Karena firman-Nya berkata di Matius 28 ayat 18 berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita orang yang percaya kepada Dia, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, maka setiap orang percaya itu saudaraku, dia saudaraku bukan hanya saudaraku, mereka menerima keselamatan. Tapi ada sebuah kepastian yang jelas, bahwa kita nantinya saudaraku akan memperoleh hidup yang kekal. Karena setiap kita akan mengakhiri kehidupan ini. Maka itu ada sebuah kepastian buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Tapi ada suatu kehidupan yang baru. Kehidupan yang kekal bersama Yesus Kristus di sorga, saudara. Di mana tidak ada penderitaan, tidak ada ratap tangis, tidak ada sakit penyakit. Saudaraku, tidak ada masalah, tapi yang ada sukacita. Kebahagiaan yang luar biasa bersama Yesus Kristus Tuhan di sorga. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Jadi hari ini saudaraku, kita gak perlu takut akan kehidupan ini. Tapi percayalah penuh kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah Tuhan yang akan menjamin hidupan kita. Bukan hanya di bumi ini, tapi setelah saudara, kita mengakhiri pertandingan hidup ini di dunia ini, kita akan saudara hidup dengan kemuliaan Tuhan di sorga. Maka itu hari ini Tuhan cuma mau mengingatkan kita, ada kepastian di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya kita menerima keselamatan Kristus juga, tapi kita akan menerima kuasa kebangkitannya ini, saudaraku. Di mana kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu, saudaraku, itu yang akan menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Karena Dia sudah menanggungnya di kayu salib. Jadi kuasa kebangkitan Yesus itu, saudaraku, itu yang juga akan menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Saudaraku, Dia akan memberikan kekuatan buat setiap kita yang lemah. Bahkan juga saudaraku, Dia akan berikan kita jalan keluar atas setiap persoalan kita. Bahkan saudaraku, Dia akan memulihkan keadaan kita, keluarga kita saudaraku, keuangan kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Karena saudara tahu ada kuasa dalam kebangkitan Yesus. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya mau katakan hari ini ketika kau mempercayai bahwa ada kuasa dalam kebangkitan Yesus Kristus, engkau tidak perlu lagi takut menghadapi hidup ini. Amin. Karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus saya katakan tadi saudaraku. Itu saudaraku yang akan membuat kita saudaraku mengalami namanya kesembuhan dari segala sakit penyakit. Dan kita akan menerima saudaraku pemulihan kekuatan yang baru. Bahkan kita akan lihat pemulihan akan terjadi. Pembelaan demi pembelaan Tuhan akan Tuhan lakukan ketika engkau percaya. Karena kita tahu kuasa kebangkitannya. Kita yakin bahwa Dia Allah yang hidup. Dia akan membela kita. Dia Allah yang berdaulat. Amin. Dia akan melakukan perbuatan yang ajaib buat setiap kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, lewat hari ini, kebaktian ini, Tuhan mengingatkan. Biarlah kita hidup selalu di dalam Tuhan. Mempercayai sepenuhnya kepada Dia. Setiap ada tekanan, masalah, harus yakin
bahwa ada kuasa kebangkitan Yesus. Dan saudara harus percaya bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu berkuasa atas hidup kita. Sehingga kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia, kita punya kuasa. Amin. Kita punya kuasa, kita akan menginjak iblis. Kita akan menghancurkan segala kuasa kegelapan. Kita akan menghancurkan semua ketakutan. Kita akan menghancurkan semua serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan. Dan kita percaya ada kuasa yang ada dalam diri kita. Maka kita yakin di dalam nama Yesus segala sakit penyakit keluar, tidak ada kuasa yang atas tubuh kita. Di dalam nama Yesus kita ada kuasa. Kita percaya setiap orang saudara yang ingin berbuat jahat, ingin barangkali menutup usahamu, kita katakan dalam nama Yesus Tuhan bela. Kami percaya Tuhan bela, Tuhan buka jalan. Bahkan Tuhan akan menyingkirkan orang-orang itu saudaraku yang menghalangi kita. Bahkan dalam nama Yesus saudara katakan ada masalah rumah tangga, saudara katakan dalam nama Yesus ada kuasa di dalam diriku. Dalam nama Yesus keluargaku dipulihkan, bisnisku dipulihkan, keuanganku dipulihkan, dan percaya di dalam nama Yesus saudara akan lihat kuasa mujizat Tuhan akan terjadi. Saya percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Percaya saudara. Percaya. Maka itu bagaimana supaya kita dapat hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus itu. Yang pertama, taat kepada kehendak Allah. Taat kepada kehendak Allah. Karena firman Tuhan berkata di Galatia 2 ayat 20a berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudaraku, Rasul Paulus, saudaraku, dia telah menyalibkan saudaraku seluruh keinginan daging. Bahkan segala hasrat nafsunya yang ada dalam dirinya, dia telah salibkan itu. Ia menanggalkan semua segala keberadaannya Bapak Ibu saudaraku. Dia membiarkan Kristus itu yang menguasai hidupnya. Biar Kristus itu yang berdaulat atas hidupnya. Maka itu dia berkata, saudaraku, segala hal, saudaraku. Dia katakan apa yang dulunya merupakan keuntungan atau segala sesuatu yang berharga buat dia, saudaraku. Justru, saudaraku, dia anggap semua dia sampah oleh Paulus. Karena apa? Karena pengenalan dia akan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pengenalan akan Kristus itu menjadi prioritas utama daripada Paulus. Dia mengutamakan Tuhan saudaraku dalam hidupnya. Sehingga lihat Tuhan memimpin hidupnya. Tuhan menuntun hidupnya. Bahkan saudaraku Tuhan memakai Paulus dengan luar biasa. Kenapa? Dia mau mentaati saudaraku apa yang menjadi kehendak Allah. Dia katakan apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku semua aku anggap sampah. Dia menanggalkan, menyalibkan saudaraku semua keinginan dagingnya, semua segala awak nafsunya. Dia saudaraku menyerahkan itu kepada Tuhan biar Tuhan jadi prioritas utama. Itu yang sebenarnya saudara harus kita lakukan. Kalau engkau ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus saudara, engkau harus memiliki ketaatan untuk melakukan apa yang menjadi katakan, yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Jadi saudaraku itu membuat kita akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Hari ini saya mau katakan ketika engkau mau berkata Tuhan aku mau taat kepadamu. Berarti saudaraku semua itu ketika engkau berjalan sesuai firman-Mu. Saudara harus benar-benar saudaraku menyalibkan semua keinginan daging saudara. Semua hawa nafsu saudara. Polarin Tuhan engkau yang terutama, engkau yang prioritas dalam hidupku. Memang kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus sekolah. Tapi katakan Tuhan kau tetap prioritas dalam hidupku. Aku tahu Tuhan, aku mau berjalan membangun usaha pekerjaanku, studiku, rumah tanggaku sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di firman Tuhan. Ketika engkau mengutamakan Tuhan, berjalan sesuai firman Tuhan tuh, saudara akan lihat bagaimana Tuhan membela, membuka jalan, pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Hari ini barangkali saudara katakan, aku mengalami kebangkrutan Pak, aku gagal. Percaya saudaraku, ketika engkau berjalan bersama Tuhan, barangkali engkau tidak melihat sesuatu saudaraku, hal-hal yang baik atau sepertinya tidak ada pintu yang tertutup. Tetapi engkau mulai berjalan sesuai firman Tuhan, engkau terus hidup di dalam Tuhan, maka engkau akan lihat ketika kau berjalan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan setiap langkahmu engkau akan lihat ada mujizat, ada perbuatan Tuhan yang ajaib. Engkau akan lihat kuasa mujizat Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama, biarlah saudaraku taat kepada kehendak Allah. Seperti Paulus.
Dan saya percaya ketika kau lakukan ini, engkau akan lihat kuasa kebangkitan Tuhan memulihkan keadaanmu, menyembuhkan engkau. Bahkan dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya kita dapat hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Yang kedua, kita harus setia kepada Allah. Firman Tuhan berkata, Mazmur 18 ayat 26 berkata demikian, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Bapak Ibu Saudaraku, betapa pentingnya kesetiaan itu. Itu yang Tuhan perhitungkan dalam kehidupan kita, Saudaraku. Tuhan, Saudaraku, mencari orang, Saudaraku, yang benar-benar setia. Setia untuk mencari Dia. Setia, Saudaraku, di dalam berdoa. Setia di dalam beribadah. Setia, Saudaraku, dalam menyembah Tuhan, Saudaraku. Setia dalam melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Barangkali dalam keadaan yang tidak baik, saudara tetap setia untuk berdoa. Saudara tetap setia untuk beribadah. Saudara tetap setia untuk menyembah Tuhan. Saudara setia, saudara tetap melayani Tuhan. Barangkali ada hal-hal yang barangkali tidak bisa saudaraku buat engkau barangkali untuk tidak ada keinginan untuk saudaraku untuk melayani Tuhan, untuk berdoa. Tapi saudara paksakan dirimu untuk saudara tetap beribadah mencari Tuhan. Barangkali tadi ada masalah dalam rumah tangga, ada dalam masalah dalam bisnis, tapi saudara tetap beribadah. Itulah Tuhan perhitungan kesetiaan. Dan kau akan lihat kebangkitan kuasa Kristus itu nyata dalam hidupmu. Amin. Kesetiaan itu yang Tuhan lihat Bapak Ibu Saudaraku. Ketika engkau setia kepada Tuhan, engkau akan lihat kuasa kebangkitan Kristus. Kadang-kadang masalah itu menghalangi kita kehilangan mood untuk beribadah. Kita gak punya keinginan untuk datang beribadah. Dan banyak hal yang kadang-kadang membuat kita rasanya aduh aku gak mau untuk berdoa. Tapi percayalah, ketika engkau setia mencari Tuhan, kau akan menemukan Tuhan dengan luar biasa. Dia akan menghiburmu. Dia akan berikan kau kelegaan. Ketika engkau berbeban berat, firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku engkau yang letih sudah berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan. Kelegaannya di dalam Tuhan. Dunia bisa menghibur, bisa. Acara-acara yang lucu bisa. Tapi itu terbatas sesaat. Tetapi ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan, mencari Tuhan, engkau akan dapatin kekuatan yang luar biasa. Penghiburan, pengharapan yang baru, keyakinan penuh. Sekalipun pintu tertutup, engkau memiliki keyakinan, pintu itu pasti terbuka. Amin. Kesembuhan itu pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Karena apa? Engkau tinggal dalam hadirat Tuhan. Kanan kirimu berkata gak bisa, susah. Orang itu sudah menghalangi, dia punya kuasa. Barangkali gak mungkin. Tapi lihat Bapak Ibu Saudaraku, Daud dia mencari Tuhan. Saul berusaha untuk membunuh dia. Tapi lihat, bukan caranya Daud ada kesempatan untuk bunuh saudaraku yang namanya Saul. Ketika dia tidur, dia gak lakukan. Tapi dia mencari Tuhan, dia menemukan Tuhan. Tuhan bela, Tuhan singkirkan Saul, Tuhan angkat saudaraku Daud menjadi raja. Amin. Itu yang Tuhan akan lakukan buat saudara. Saya mau katakan, manusia terbatas kuasanya. Tapi Tuhan berkuasa penuh. Amin. Jadi hari ini percaya, setia saja sama Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudaraku. Ketika engkau percaya, Tuhan akan buka jalan. Barangkali akan hal-hal yang kecil. Tapi satu hal, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dengan kesetiaan dengan Tuhan. Bangun usahamu yang kecil dengan kesetiaan dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati. Tuhan mulai promosikan. Tuhan akan perluas. Dan Tuhan akan perbesar. Sehingga saudara bukan hanya diberkati, tapi akan jadi berkat. Amin. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kita harus percaya sepenuhnya akan kedaulatan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata Mazmur 32 Mazmur 32 ayat yang 10 berkata demikian. Banyak kesakitan diderita orang fasik,
Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Lihat Bapak Ibu Saudara, dunia ini penuh dengan penderitaan, betul. Banyak kesusahan, banyak kesulitan. Tapi lihat firman Tuhan, orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Kasih setia Tuhan itu gak akan pernah berakhir buat setiap orang yang percaya sepenuhnya kepada Dia. Keadaan, situasi yang gak baik bisa saudara meragukan kita akan kuasa Tuhan. Tetapi tetaplah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kuat kasih setia Tuhan itu akan memenuhi hidupmu, menguasai hidupmu. Maka tetap percaya sepenuhnya akan kedaulatan Tuhan. Bahwa Dia berkuasa saudara, untuk memegang kendali atas hidupan kita. Dia pegang kendali. Katakan, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku berserah kepadamu. Pegang kendali atas hidupku. Pegang kendali keluargaku. Pegang kendali atas kesehatanku. Pegang kendali atas bisnisku. Pegang kendali atas studiku, masa depanku. Percaya saudara, ketika kau menyerahkan sepenuh percaya saudaraku. Barangkali menurut manusia itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan segalanya mungkin. Amin. Karena saudara, ketika engkau menjadikan Tuhan sepenuhnya. Tuhan sang juru selamat, penolong kita. Bahkan kau mempercayai bahwa Dia Allah yang hidup. Engkau akan berjalan. Dan kau akan melihat di dalam perjalanan hidupmu. Semua yang mati menjadi hidup. Amin. Kesehatanmu barangkali dokter katakan gak ada harapan. Mati semuanya rasanya. Tapi ketika kau percayakan kedaulatan, Dia akan menghidupkan, memulihkan kesembuhan dengan terjadi dalam kesehatan. Saudara yang percaya beri kemuliaan. Amin. Barangkali bisnismu hari ini sudah aku mati, tertutup, engkau gagal, terpuruk. Barangkali sepertinya mati gak ada. Ketika kau percaya kepenuhnya akan kedaulatan Tuhan, Dia akan menghidupkan semuanya. Dia akan memulihkan bisnismu, Dia akan buka jalan, Dia akan perluas, perbesar. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Barangkali hari ini saudaraku, engkau sudah mengalami saudaraku, keuanganmu, finansialmu dalam keadaan mati. Tapi percayalah, ketika kau mempercayai kepada kedaulatan, Tuhan bisa buka jalan dengan caranya yang ajaib. Amin. Barangkali hari ini engkau sedang mengalami PHK, engkau gak tahu lagi bagaimana caranya menghidupi keluargaku. Percaya, Tuhan punya cara memberkati saudara. Amin. Dia punya cara, saudara yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan. Percaya, Dia akan berikan pekerjaan yang baru, yang terbaik. Bahkan barangkali belum ada, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan saudara. Lihat saudara, di Alkitab dinyatakan bagaimana begitu banyak orang-orang yang mempercayai Tuhan dalam kesulitan. Saudaraku, Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Janda di Sarfat, ketika dia mempercayai Tuhan. Dalam keadaan kondisi saudaraku kekeringan, kelaparan. Tapi lihat, Tuhan bisa buka cara memberkati. Mereka gak mati kelaparan. Jadi hari ini gak perlu takut, percaya kepada kedaulatan Tuhan. Pertama engkau taat, engkau setia, percaya. Engkau akan lihat mujizat kuasa Tuhan akan terjadi. Saudara akan mengalami kebangkitan kuasa Kristus. Saya percaya, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Percaya penuh hari ini. Dia akan melakukan perbuatan yang ajaib. Saya minta tim musik, para singer untuk maju ke depan. Saya minta Pastor Jekin naikkan satu pujian. Tetap saudaraku, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan. Yakin, percaya penuh akan kuasa kebangkitan Kristus. Pagi ini mujizatnya akan Tuhan nyatakan atas hidupmu. Dia akan memulihkan, menyembuhkan sakit penyakitmu. Dia akan buat perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Dan kau akan terkagum-kagum pada pagi ini. Engkau pulang, kau akan lihat ada suatu perbedaan yang luar biasa. Dia buka jalan. Dia akan buka jalan. Bahkan dia akan melakukan pembelaan. Seperti Tuhan membela Daud, Dia juga akan membela saudara. Seperti Tuhan membela Daniel, Tuhan akan membela saudara. Seperti Tuhan memberkati janda di Sarfat, Rasul Paulus tidak pernah kekurangan dalam kehidupan dan dalam pelayanannya. Bahkan Tuhan menjamin hidup anak-anak Tuhan. Saudara lihat, Tuhan akan menjamin hidup saudara. Amin. Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Yang pertama, tetap percaya sepenuhnya. Terima kasih Tuhan.
tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, Dia mendengar seruan, Dia dengar doa. ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, yang sempurna. ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika engkau berdoa, mujizat itu nyata. Hari ini apa yang jadi pergumulanmu Bapak Ibu saudara? Mari kita berdoa. Berdoa secara pribadi. Hanya Tuhan yang tahu dengan engkau apa yang jadi persoalanmu. Berseru dengan Tuhan. Saat ini Tuhan katakan Dia akan jawab doamu. Saudara. Dia akan sembuhkan engkau. Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Tuhan akan pulihkan bisnismu. Dia akan selamatkan keluargamu. Dia akan pulihkan keuanganmu. Dia akan berikan kau pekerjaan yang terbaik. Percaya hari ini, Tuhan dengar doa. Berseru kepada Tuhan. Sampaikan apa menjadi pergumulan doa. Dia dengar saat ini. Dia dengar. Dia merindukan engkau. Dia merindukan engkau. Percaya, percaya. Engkau yang percaya, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Taruh tangan kirimu di dadamu. Engkau yang sakit, taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Tetap tangan kananmu terangkat. Engkau yang membutuhkan keturunan, merindukan, taruh tangan kirimu di bagian perutmu. Percaya hari ini Tuhan katakan mujizat itu terjadi. Ketika kita sepakat berdoa pagi, Dia jawab doamu. Sikara papa takandara lama sik. Kitara lama takandara lama ya sangkara lama sik. Sikitara lama takandara lama takandara. Sikara lama takandara lama. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan. Yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Sembuh. Engkau yang belum mendapatkan kekuatan yang baru. Engkau yang punya masalah dengan pekerjaan. Engkau akan terima pekerjaan yang terbaik. Diberkati pekerjaan. Diberkati usahamu. Tuhan membuka jalan. Dia membela-Mu. Manusia berusaha menutup usahamu. Dalam nama Yesus, pagi ini Tuhan bela. Tuhan singkirkan orang-orang itu yang berkuasa. Dia akan bela saudara ini.
terima pembelaan Tuhan. Terima kemenangan dalam nama Yesus. Tuhan memulihkan keadaanmu. Tuhan menyelamatkan keluargamu. Tuhan menyelamatkan anak-anakmu. Menyelamatkan hubunganmu dengan suami istri dan anak. Tuhan menyelamatkan keluarga. Dalam nama Yesus. Anak-anak muda percaya. Tuhan berikan kau masa depan yang cerah. Apakah mencapai cita-cita. Percaya dan terima itu. Berkat Tuhan mengalir hidupmu atas keluarga. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini kami berdoa juga Tuhan. Buat anak-anakmu yang sudah ambil keputusan kemarin untuk dibaptis. Yes. Kami berdoa buat Ibu Suteja. Amin. Ibu Miswati. Amin. Juga sudah kami Rian Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan meneguhkan iman mereka. Amin. Kami percaya perlindungan Tuhan atas data mereka. Kuasa-Mu nyata. Amin. Kami berdoa juga buat Pak Arifo. Amin. Juga atas perusahaan Ibinesco dalam nama Yesus. Tuhan bukan jalan, Tuhan bela. Orang yang bermaksud jahat Tuhan singkirkan dalam nama Yesus. Kemenangan mereka miliki. Pemulihan mereka miliki dalam nama Yesus. Kami percaya hari ini setiap kami yang punya usaha pekerjaan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Pertolongan, pernyataan Tuhan nyata atas kami. Dalam nama Yesus. Yang menginginkan keturunan dalam nama Yesus, Tuhan memberikan keturunan yang terbaik. Dari Tuhan terjadi bagi ini dalam nama Yesus. Kami percaya ada kuasa dalam mujizat Tuhan. Di satu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. sekali lagi katakan di hadapan Tuhan dengan iman percaya. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, Mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, Percaya mujizat itu nyata. Sekali lagi. ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin, amin, amin. Percaya dalam nama Yesus. Terjadi atas hidup ini. Terjadi atas hidup ini. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Setiap kita yang percaya katakan sekali lagi. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku silakan duduk. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudaraku dalam ibadah pada hari ini. Percaya. Amin. Percaya sudah terjadi. Percaya Tuhan jawab doa saudara. Karena sudah percayakan kuasa kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku ada pengumuman yang ingin saya bagikan hari ini. Yang pertama bahwa tanggal 11 Mei nanti Revival Worship Church akan merayakan ulang tahun yang ke-10. Saudaraku kasih tepuk tangan yang luar biasa, Tuhan baik. 10 tahun perjalanan gereja ini Bapak Ibu akan dirayakan pada hari Minggu tanggal 11 Mei jam 11 jam 2 siang. Saya rindu Bapak Ibu Saudaraku bisa hadir dalam acara celebration ini Saudaraku. Kita akan merayakan tentang kebaikan Tuhan. Dan ada sesuatu yang dahsyat yang luar biasa. Ibadah nanti ada suatu ibadah yang berbeda. Di mana kita lebih banyak menyembah Tuhan. Kita tinggikan Tuhan. Dan saudara akan lihat anugerah kebaikan Tuhan akan semakin dinyatakan. Ajak keluarga teman yang lain untuk hadir. Jadi pada tanggal 11 Mei jam 11 jam 2 siang. Kita adakan hari Minggu supaya semua bisa hadir bersama-sama. Ajak keluarga teman yang lain. Jam 11 jam 2 siang pada hari Minggu tanggal 11 untuk ibadah Ulta Reward yang ke-10 Bapak Ibu Saudaraku. Juga nanti tanggal 18 akan dimulai juga ibadah yang ketiga jam 4 sore ya.
Jadi ibadah ini saudaraku juga saya rindu Bapak Ibu saudaraku bisa datang, khususnya orang-orang muda profesional boleh hadir. Di sini banyak orang-orang profesional muda juga bisa menyembah Tuhan bersama-sama lebih dahsyat. Dan percayalah Tuhan memberkati saudara semua dengan luar biasa. Ibadahnya jam 4 sore dimulai pada tanggal 18 Mei 2025. Pengumuman yang ingin saya sampaikan hanya itu aja, tapi saya rindu juga Bapak Ibu Saudaraku bisa tetap hadir dalam setiap hari Minggu. Ajak keluarga, teman, amin. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman, tetangga semuanya. Ajak mereka untuk beribadah supaya bukan hanya saudara yang menikmati kuasa kasih keselamatan daripada Tuhan, tapi mereka boleh dibawa kepada Tuhan, amin. Kita datang dengan tempat ini untuk dipulihkan, tapi kita keluar, kita punya satu misi untuk memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Dan boleh ada di tempat ini beribadah, mengalami keselamatan. Saudara yang rindu, beri tepuk tangan yang buat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, kami juga rindu Bapak Ibu Saudara boleh bergabung bersama kami dalam keluarga gereja Revival Worship Church. Supaya di sini saudara kita bisa bertumbuh bersama, saudara boleh diperhatikan, boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudaraku nanti yang ingin bergabung bersama kami dalam gereja ini, Bapak Ibu Saudara bisa hubungi para usher di belakang. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang rindu untuk melayani di Reward, di gereja ini terbuka sekali. Dan Bapak Ibu Saudara nanti bisa menghubungi juga nanti para usher di belakang. Bapak Ibu Saudaraku, kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kita bisa berikan persembahan, persepuluhan kita. Atau juga Bapak Ibu Saudara nanti bisa lewat barcode yang ada, juga lewat mesin edisi. Bapak Ibu Saudara bisa berikan persembahan, persepuluhan, atau juga mendukung saudaraku untuk acara ulang tahun Reward yang ke-10 ini. Dan saya percaya setiap taburan Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memperhitungkan, Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Kini saatnya kita akan memberi. Tuhan terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang luar biasa. Hari ini kami memberi dengan sukacita karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Dan hari ini Tuhan kami tahu kami memberi karena kami mengasihi Tuhan, mencintai, menghormati Kau. Dan Kau memberkati setiap kami dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi katakan, amin. Saya percaya penebus kita hidup, amin. Penolongku, darahnya tebus dosaku, ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan kan sakitku, ku yakin, Saya undang kita bangkit berdiri. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku, ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan kan sakitku, ku yakin. Boleh angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Reward. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah.
Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Dia adalah penebus kita. Amin. Kita pulang dengan keyakinan bahwa Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang dengan penuh dengan sukacita. Karena kita melihat kuasa mujizat Tuhan nyata. Tuhan, terima kasih hari ini kami pulang dengan sorak-sorai. Kami tahu kami pulang dengan kemenangan. Kami pulang mendapat jawaban doa kami. Dan kami percaya hari ini kami akan melihat perbuatan Tuhan ajaib terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini di depan kami. Kami tahu apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Tuhan sudah memberikan kesehatan kami, perlindungan, penyertaan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, angkat kedua tangan dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya, katakan amin.